Baik, Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang kasih karunia. Dan saya percaya bahwa kita pasti memiliki bekal pemahaman tentang kasih karunia ini. Sebagai orang Kristen, mestinya begitu. Lalu kenapa saya harus membuat video dan membahas lagi tentang kasih karunia pada kesempatan ini? Saudara, pada suatu waktu ada teman saya bertanya kepada saya, kenapa kok ketika saya diajarkan mengenai kasih karunia dan saya memahami apa yang diajarkan itu, dan itu membuat saya tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, malah saya tidak takut di dalam berbuat dosa. Ini adalah pertanyaan dari teman saya itu. Lalu saya menanggapinya, saya hanya berkata, kalau kasih karunia seperti itu, ya semua orang akan susah. Kenapa kok ketika diajarkan mengenai kasih karunia, malah hidupnya menjadi tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan yang lebih parahnya berbuat dosa sudah tidak takut lagi. Jadi bisa melakukan semau dia dengan suatu alasan, kan saya sudah hidup di dalam kasih karunia. Sehingga itulah yang membuat saya membuat video ini. Saudara, banyak orang yang membanggakan kasih karunia, tapi membanggakannya hanya dalam satu sisi saja. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, memang kasih karunia dalam satu sisi murni Allah menyelamatkan kita hanya karena kasih karunia. Di dalam Titus pasal 3 ayat 7. Titus pasal 3 ayat 7 mengatakan begini, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan. Jadi ini adalah salah satu dasar bahwa seseorang itu membanggakan kasih karunia. Dan kalau kita juga membuka di dalam surat Efesus pasal 2 di dalam ayat 8 dan 9, jelas dikatakan di sana bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ini adalah sesuatu hal yang seharusnya kita banggakan memang. Pertanyaannya adalah, apakah kita memahami sisi lain daripada kasih karunia itu juga? Kita mau melihat sisi lain, yaitu ada satu tanggung jawab yang membuat kita semakin lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan, menjaga kekudusan, semakin lebih serius di dalam mentaati apa yang Tuhan mau di dalam diri kita. Berarti itu namanya kita tidak sembarangan di dalam melakukan segala sesuatu apa yang kita inginkan, apalagi kalau itu adalah dosa. Tidak. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 mengatakan begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku
melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini adalah Paulus yang mengakui bahwa dia telah menerima kasih karunia dari Allah. Dan oleh karena kasih karunia itu, dia justru lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Dan oleh karena kita diselamatkan, sisi lainnya adalah kita mempunyai tanggung jawab. Bukannya setelah menerima kasih karunia itu, lalu kita merajalela berbuat dosa, kita melakukan sesuka hati kita menjadi orang yang brengsek, katakan begitulah bahasa kasarnya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus kita pahami di dalam memahami yang namanya kasih karunia. Seharusnya oleh karena kasih karunia itu kita semakin menjauhi dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2 mengatakan begini. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita sangat luar biasa. Bukankah tadinya manusia itu manusia yang sangat berdosa? Manusia yang sangat tidak layak untuk berhadapan dengan Allah. Karena Allah yang suci sangat membenci dosa. Sehingga manusia yang sudah berbuat dosa itu pasti Allah tidak menerima. Allah tidak suka. Allah membenci. Allah hanya mau mengadili manusia dengan menghukum di neraka. Itu bagian manusia yang sudah berbuat dosa. Tidak layak dikasihani, tidak layak untuk masuk surga atau menerima hidup yang kekal. Tetapi perhatikan baik-baik. Justru dari sini kita melihat kenapa orang yang sudah berbuat dosa itu, kenapa orang yang sudah sangat jahat itu justru diangkat, dipulihkan, dan dijadikan sebagai pribadi yang berharga. Ada apa? Apa yang membuat manusia itu diselamatkan dalam situasi, dalam kondisi seperti itu? Apa? Tidak ada alasan dari manusia. Tidak ada. Tetapi kalau toh diselamatkan, maka itulah yang disebut dengan kasih karunia. Diselamatkan secara cuma-cuma. Itulah dia kasih karunia. Maka dari situ manusia memiliki tanggung jawab hidup lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup lebih serius kepada Tuhan, hidup menjaga kekudusan. Karena sudah diselamatkan hanya karena kasih karunia dari kondisi yang sangat bobrok tadi. Sudah diangkat dari situ, sudah dipulihkan hidupnya. Dan dalam hidup yang terpulihkan ini menjadi pribadi yang harus bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang menjadi sisi lain yang harus kita pahami di dalam kasih karunia ini. Jadi dalam kondisi yang mengerikan, dalam kondisi dosa, Allah menyelamatkan manusia hanya karena kasih karunia. Dan ketika diselamatkan menjadi hidup yang berharga, maka hidup yang berharga itu menjadi hidup yang lebih bersungguh-sungguh, menjadi hidup yang lebih serius, hidup yang taat, hidup yang menjaga kekudusan di dalam Tuhan.
Biarlah oleh karena kasih karunia daripada Tuhan yang telah kita terima, kita semakin lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.